Almarhum Guru Kafuh pernah beliau studi banding ke Pulau Jawa di satu pondok pesantren. Masya Allah, pondok pesantrennya mewah. Jasidin mengisahi lawan bagian kami. Pondok pesantrennya makmur, guru-gurunya makmur, bahkan murid-muridnya makmur, usaha pondoknya maju. Baya ulun betakon Jasidin ke pengasuhnya, Guru Pak Kiai, apa kiat-kiat cara amaliyah yang menyebabkan pondok pian ini maju zahir dan batin? Santrinya yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirina wal hadirat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan ayah guru kita, ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Hasan Basri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat sedin sekeluargaan dunia wal akhirah dan hajat kita barataan, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan ayahanda Kai Panghulu, ayahanda Tuan Guru Haji Ardian, Guru Burhanuddin, Guru Yahya, Guru Sarwani dan para guru-guru yang berhadir. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dzurriat beliau sampai hari kiamah, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun membacakan kita pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian marataan, dan marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama para alim ulama, guru-guru agama, seperti guru-guru kita yang berhadir di muka, termasuk pengasuh majelis ayahanda Tuan Guru Dr. Andus Haji Badrun dan guru-guru yang lain, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan bukan sembarangan kepada setiap orang yang beriman. Dan nikmat ini harus kita syukuri, karena ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, dan bisanya kita taat kepada Allah, wabil khusus di bulan yang mulia. Dan alhamdulillah kita masih membahas tentang sifat tawakal, yang mana rukun tawakal itu ada 3. Pertama tauhid, kedua kelakuan, dan yang ketiga adalah pekerjaan. Adapun rukun yang kedua yaitu kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwah di hadapan qadhi akan fukul atau pengacara yang sangat kasih ia akan dia lagi yang sangat pintar pada undang-undang, maka bahwasanya yang berwakil itu diam ia di rumahnya dan senang hatinya, tiada berpikir ia pada pekerjaan dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain daripada pengacara yang tersebut, karena mengetahui akan ia bahwasanya lawyernya lah atau pengacaranya itu menolak daripadanya akan tohmah, fitnahan atau tuduhan dan menunaikan segala tujuannya dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga jika engkau mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya, lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau. Nah,
Maka tak dapat tiada bahwa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan yang lainnya, dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya. Jadi tawakal itu ada pada kelakuan. Beliau mencontohkan tentang berserah dirinya orang yang lagi menghadapi persidangan. Dalam persidangan itu kan ada hakim, ada jaksa penuntut, dan ada pengacara. Nah, ketika terdakwa tadi sudah diberikan pengacara, maka pengacaralah yang banyak bepandir dalam persidangan tersebut. Lalu inya berserah karena inya kada paham tentang undang-undang. Nah, apalagi kita kada paham tentang rezeki. Mana buktinya? Kalau seandainya rezeki itu tergantung kepada kepintaran, tentu orang-orang yang pintar tuh sugih-sugih barataan. Banyak orang pintar kada sugih, ya kala. Dan banyak, ampun maaf, orang nang kada pintar jadi bos. Membaca gininya kada bisa, menulis kada bisa, malah orang pintar jadi anak buahnya. Ya kah? Kalau seandainya jabatan itu nang maulah mendatangkan rezeki, tentunya orang yang paling terkaya di dunia itu adalah presiden atau raja. Tapi buktinya orang yang paling kaya di dunia orang biasa, bukan pejabat. Kalau seandainya kecantikan, ketampanan itu nang maulah kita kaya raya, tentunya orang sugih, bungas-bungas. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah nang mengatur rezeki kita. Kalau seandainya begawi nang maulah banyak harta, tentunya orang nang lembur tuh sugih-sugih. Bahkan ada orang nang santai gawiannya malah banyak gajiannya daripada orang nang bagawi siang malam. Itu menunjukkan bahwa Allah nang mengatur kita. Belum lagi tentang kesehatan kita, belum lagi tentang bagaimana perjalanan kita, itu Allah Ta'ala nang sudah mengatur. Lalu kayak apa caranya? Ada tulisan kaifa akhafu minal faqir wa ana abdul ghaniyah. Bagaimana aku takut menjadi orang yang fakir sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Bagaimana kita takut dengan kesedihan dan kesengsaraan karena kita berisian Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi mun orang paham nang ke ini, insya Allah tenang hatinya. Apalagi masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulan nang istimewa. Rajab sudah Al-Imam Ghazali sudah mentafsirkan huruf Rajab itu ra rahmatullah, jim judullah, ba birrullah. Sya'ban shinnya yadullu ala syarfillah, menunjukkan atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mau mengisi di bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, akan Allah Ta'ala berikan syarfun fid dunya wa syarfun fil akhirah. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Ujar almarhum guru sekumpul rahimahullah, beliau adalah seorang wali kutub, Qutbul Akwan. Beliau mengatakan dalam sebagian ceramah Sidin, Allah banyak mengangkat wali-walinya itu di bulan Sya'ban. Jadi umat Rasulullah ini banyak diangkat oleh Allah jadi wali di bulan Sya'ban. Mumpung karena kita bertamuan bulan nisfu Sya'ban nih. Berdoa berhimat. Berdoa apa? Ya Allah jadikan ulun. Terserah aja. Ya kalau bolehkah aja berdoa minta jadi wali? Boleh. Daripada jadi wala. Ya kan? Karena sekarang derajat yang paling mulia itu adalah menjadi kekasihnya Allah. Jangan jadi kekasihnya syaitan. Ngapa guru amalannya aja bulan Sya'ban yang bagus? Amalan yang bagus di bulan Sya'ban ini adalah amalan nang tak baca. Nah, itu sudah habis kisah. Musi amalan banyak ijazah tapi kadet baca. Yang dibaca apa? Salawat kah banyak-banyak Sya'ban ya. Amalan syarfon, shin. Yang kedua hurufnya ain, Sya'ban.
Ain itu yadullu alal ulwi. Orang-orang yang mau menghidupkan bulan Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, Allah akan berikan ketinggian, ulwun, ketinggian fid dunya, derajah di dunia, wa fil akhirah, dan ketinggian derajat di akhirat. Nah, jadi bila orang hendak mulia, bulan Sya'ban ini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah. Nah, Sya'ban. Yang ketiga, hurufnya Sya'ban ada huruf ba. Birrullah yadullu alal birri, ala birrillah, menunjukkan atas kebaikan Allah. Maka di bulan Sya'ban tuh banyak umat Rasulullah yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pengampunan. Jadi di bulan Sya'ban ini bagus minta banyak rezeki. Minta banyak rezeki. Ulun guruai kada bisa bahasa Arab. Ya Ganiyu ya Hamid, ya Ganiyu ya Hamid, kada hafal guruai, kada bisa bahapang bahasa Indonesia. Ngarang. Ya Allah, ulun minta duit banyak, bini bungas, rumah baik, mutur banyak, awak sehat. Nah, linto de papa. Asal pian asal pahamnya. Ujar Habib bepasan lawan ulun, ustadznya bila nak berdoa itu langsung aja lawan Allah Ta'ala, minta langsung aja, Allahumma duit banyak jasidin, Allahumma rumah baik jasidin. Bujur juga bang lah, karena berdoa itu lebih bagus bahasa Indonesia daripada berdoa bahasa Arab muntah salah-salah. Ini kisah tuh rancak bener ulun, kisah orang tak salah berdoa tuh banyak. Minta berdoa bahasa Arab tapi tak salah-salah. Jadi bahasa Indonesia tabila doa nang mustajab toh sujud terakhir di waktu sembahyang, bila bahasa Indonesia jangan dimuntung dalam hati aja. Dalam hati berdoa lawan Allah Ta'ala. Sya'ban, huruf setelah shin, ain, ba, yang keempat alif. Itu yadullu ala ulfatillah, kejinakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati billah. Orang-orang yang mempunyai sifat tawakal adalah orang yang bisa tenang hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangannya bukan dengan dunia, ketenangannya bukan dengan makhluk, ketenangannya bukan dengan alam semesta, tapi kejinakan hatinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Guru Kafuh pernah beliau studi banding ke Pulau Jawa di satu pondok pesantren. Masya Allah, pondok pesantrennya mewah. Jasidin mengisahi lawan bagian kami. Pondok pesantrennya makmur, guru-gurunya makmur, bahkan murid-muridnya makmur, usaha pondoknya maju. Baya ulun betakon Jasidin ke pengasuhnya, guru Pak Kiai, apa kiat-kiat cara amaliyah yang menyebabkan pondok pian ini maju zahir dan batin? Santrinya cerdas-cerdas, pintar-pintar, usahanya maju, guru-gurunya makmur. Jawabannya cuma satu. Apa? As-salah. Pak Kiai, salat. Hatinya jinak dengan Allah di waktu salat. Kayak apa caranya? Tandanya orang mencintai salat, ujar sidin, sebelum datang waktu salat itu sidinnya sudah beandak begenak di masjid atau di pesahapan. Kadusah mahadang orang azan. Makanya kaum bahari itu bergerakan subuh di sidin. Ada kaum tuh kaum hanyar kada bisa bahasa Arabnya, setiap sesuatu itu ada aja pang hikmahnya. Lalu kaum ini bergerakan subuh. Orang aqimus salah kap genal. Sin kada bisa. Bergerakan mikrofon luar. Aqimus salah. Pas tabarungan waktu itu ada mutur muguk. Mutur tuh muguk.
kada mau hidup. Mendengar kaum di masjid, aqimus salah, mendengar supir, je supir ujar kaum, aqimus salah. Diitih ya, dibuka mesinnya, sekalinya akinya tak paling nih. Kan ada aja kalau hikmahnya nih kaum kan bisa. Ada kejadian tuh orang aqimus shalah, ayo kerjakan sembahyang. Jadi kada bisa. Aqimus salah. Padahal muter demu hidup, akinya salah. Ada aja hikmahnya lah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi salat ya sendiri. Sya'ban. Kemudian yang terakhir nun, yadullu ala nurillah. Orang yang mau menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah, dengan berbagai macam kebaikan, maka akan selalu mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah, sehingga dia sulit mengerjakan maksiat, mudah mengerjakan taat. Orang-orang yang mendapat nurullah, maka dia akan dibukakan Allah Ta'ala hijab, hatinya mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan nurullah, nurun ala nur, nah, inilah orang-orang yang bakal mendapatkan keberuntungan. Nurun fid dunya wa nurun fil akhirah. Dia akan mendapatkan cahaya, bimbingan, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan diberikan basirah, pandangan mata hati, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang terakhir harusnya malu ketika kita tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka, kab itu yadullu alal khitab, berhadapan, la yadullu alal ghaib, bukan damir yang gaib. Assalamu alayka, maka sungguh ajaib orang yang setiap salatnya mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, tapi mata hatinya tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa memusyahadahkan kehadiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, orang yang dapat nurullah, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bukakan hijab, Allah akan berikan mereka ilmu laduni, Allah akan berikan mereka bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi kita dunia wal akhirah, ketinggian derajah dunia wal akhirah. Kita semoga mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan hati yang ulfah billah, jinak dengan Allah, dan mendapatkan nur dari Allah, bimbingan, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kabulkan hajat kita beratan dunia wal akhirah. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun, berilah an zahir batin.